Halo, halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semua kita live di webinar pada pagi hari ini. Saya akan tunggu sebentar, maaf terlambat 3 menit dari waktu yang seharusnya. Karena ternyata mallnya baru buka jam 10 dan saya nggak boleh masuk. Jadi ini baru mulai dan terlambat 3 menit kurang lebih, sudah beberapa masuk ya. Jadi, kalau nanti misalnya mau bertanya, oh ya, bagi yang cuman dengar suaranya aja dan bingung nggak keluar gambar, ada tipsnya adalah pertama posisinya bisa jadi kayak begini. Jadi caranya adalah keluar dulu, exit dulu. Ketika exit, masuk lagi, itu gunakan aplikasi, nanti, otomatis sudah bisa keluar nih, coba ya contohnya, tuh lihat, ini sudah masuk. Oke, jadi kalau misalnya pas ngelihat itu kok masih bentuknya adalah tidak mulai-mulai, caranya adalah keluar saja dan masuk lagi, nanti Anda akan bisa, melihat bahwa videonya sudah dimulai. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi, itu Anda bisa setting juga, tapi kalau misalnya Anda nggak gunakan aplikasi YouTube ataupun Anda pakai di mana namanya buka di desktop, maka nanti Anda bisa chatting secara langsung. Kalau tidak, nanti silakan chatting ke tim saya. Nanti tim saya akan bantu di 0895 saya catat ya di 0895 0708 0789. Silahkan di chatting saja ke situ, nanti saya akan coba menjawab dari yang teman-teman tanyakan. Nah, jadi tema pada hari ini saya akan cerita sedikit mengenai trading. Jadi yang namanya trading kadang-kadang adalah suatu hal yang orang tanya-tanya. Pengalaman saya dalam dunia trading belum terlalu lama. Saya mengenal dunia trading saham sekitar 14 tahun. Jadi tahun 2004 saya memulai dan hari ini adalah tahun 2018 dan banyak sekali pekerjaan rumah yang saya pelajari, apa yang membuat saya bisa trading dengan lebih baik. Apakah trading saya menguntungkan? Ya, saya bisa bertahan selama 14 tahun artinya menguntungkan. Dan menurut saya yang namanya trading adalah suatu hal yang berbeda dibandingkan saya mungkin kalau saya pergi dagang di Tokopedia, saya buka lapak di Tanah Abang ataupun di mana, yang saya harus repot beli. Dan saya adalah orang yang benci menawarkan, saya orang yang suka membuat penemuan. Jadi berbeda sekali, ada orang yang memang jualan dan ada orang yang sulit. Dan bagi saya ketika saya menemukan trading saham, itu adalah suatu hal yang sangat enak dan trading tidak trading saham saja ya, jadi trading opsi, trading forex, trading CFD, trade Bitcoin, itu buat saya adalah suatu hal yang enak. Kenapa? Karena saya tidak perlu cari pembelinya dan saya dengan mudahnya bisa melakukan dimanapun, dan hari ini eranya adalah era fintech atau namanya mungkin era berbasis teknologi. Handphone Anda semakin canggih, kadang-kadang handphonenya lebih canggih daripada orangnya yang punya gitu kan. Itu adalah suatu hal yang menjadi suatu hal yang sangat mudah hari ini dibandingkan era pertama kali saya memulai. Dan hari ini trading saham bisa dilakukan mungkin 100 atau 200 ribu rupiah, di mana kelipatan saham adalah 100 lembar dan dulu adalah 500 lembar. Itu adalah suatu hal yang sangat jauh berbeda. Dan kalau saya boleh selalu bilang di setiap seminar yang mengundang saya selalu bilang, sorry saya turun sedikit, saya selalu bilang bahwa saya adalah orang yang ngiri dengan generasi hari ini. Dan itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena trading saham pada saat ini sangat mudah, sangat murah, bisa diakses dimanapun, internet semakin cepat, dan platform trading pada hari ini yang gratis itu hari ini ada. Contohnya adalah Chartnexus. Kalau dulu saya masih pakai Ami Broker cukup mahal bagi orang-orang yang mulai, mungkin harus mengeluarkan uang 5 juta, 6 juta, perlu kemampuan untuk ngolah datanya, harus pakai ini, belajar itu, ikut seminarnya, bayar 1,5 juta, 3,5 juta, belum ada data feed bulanan, mungkin Anda akan sempoyongan dulu, aduh ini gimana cara belinya. Nah, jadi trading saham adalah suatu hal yang menurut saya happy lah, boleh dibilang, bagi orang-orang yang hari ini mungkin kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, jam 8, jam 5 sore, jam 8, jam 6 sore, pulang malam segala macam. Anda melihat bahwa trading saham sebenarnya adalah jawaban. Dimana dulu kalau saya memang trading sangat hektik, artinya per hari mungkin saya 15 sampai 17 kali posisi keluar masuk. Tapi kalau hari ini saya trading saham, jujur saya trading saham pada hari ini mungkin satu hari cuma ngelihat
5 atau 10 menit. Dan kalau nggak percaya, tanya sama tim saya. Tim saya ini ada beberapa, dan tim saya kadang-kadang pas barengan sama saya, mereka lihat bahwa saya cuma ngelihat itu menjelang pagi pas mau pembukaan, atau pada saat menjelang sesi pertama berakhir, atau pada saat jam 3 atau setengah 4. Dan itu adalah suatu hal yang sangat sederhana ketika Anda mau belajar trading saham. Sebelum Anda mengenal lebih jauh mengenai trading saham, bahwa mungkin Anda akan bertanya, Mas Ryan, saya lebih bagus trading forex atau trading saham atau trading opsi atau trading apapun. Tapi yang jelas adalah jangan trading reksadana, oke? Karena reksadana bukan alat trading. Jadi jangan pernah Anda trading di reksadana, karena reksadana adalah alat investasi. Nah, kalau Anda mau bicara mengenai Mas Ryan, saya kalau trading saham atau saya trading forex ya. Forex adalah suatu hal yang terkenal, atau Anda bertanya adalah trading Bitcoin ya. Jadi ada suatu hal yang membedakan, bahwa mari Anda singkirkan dulu bahwa yang namanya forex, contract for difference, option, ini adalah suatu transaksi yang menggunakan daya ungkit. Dan daya ungkit itu menurut saya tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Jadi kenapa banyak orang bangkrut di forex? Bukan karena forex tukang tipu, bukan bandarnya brengsek, itu tapi karena Anda tidak mengerti dan Anda trading. Thank you, Mas. Ini kalau sembari webinar di restoran begini, tapi saya suka sekali di sini, cahayanya bagus, belakangnya warnanya kontras, saya mau pakai baju warna apapun selalu terlihat terang, lalu internetnya kenceng, lalu habis itu tempatnya tidak terlalu berisik, lalu kadang-kadang kalau sore apalagi sangat sepi, kalau misalnya pagi ini lebih sepi lagi. Kita doakan tempatnya selalu panjang umur. Nah, kita balik lagi. Jadi forex itu adalah suatu hal yang tidak ada Anda bawa pulang. Jadi ketika Anda transaksi forex, sebenarnya tidak ada satupun mata uang yang Anda bawa pulang. Jadi ketika Anda membeli kontrak, namanya kontrak. Ketika Anda beli kontrak forex, katanya adalah XAU US dollar, artinya Anda tidak membeli emas dan membawa pulang emas. Tapi Anda hanya menjanjikan itu adalah posisi saya. Kalau saya untung, kamu kasih untungnya. Tapi saya tidak pernah membawa pulang emasnya. Demikian juga opsi. Opsi itu tidak ada yang dibawa pulang karena sifatnya adalah perjanjian. Option itu adalah boleh dibilang adalah premi saham, atau Anda DP-in saham. Jadi sangat berbeda yang namanya trading forex dan trading saham dan trading opsi. Jadi saya singkirkan dulu saham, tapi saya tidak mau nanti Anda bilang, Mas, yang namanya forex itu lebih volatile, lebih menguntungkan. Yes, yang namanya lebih menguntungkan akan lebih merugikan ketika salah. Oke, yang namanya forex akan lebih menguntungkan dan juga demikian juga lebih merugikan ketika salah. Oke, jadi bagiannya yang mau belajar sebenarnya dan cenderung untung, belajar dan cenderung untung, sebenarnya belajar di saham. Kalau tanya, Mas Ryan, saham kan ada banyak di dunia ini, mau di Amerika atau di Indonesia atau di Eropa. Saya tidak tahu di Eropa, tidak pernah beli saham di Eropa, tapi kalau di Amerika, di Hong Kong saya pernah, di Amerika saya masih, di Indonesia saya melakukan setiap harinya. Kalau di Amerika Anda beli saham, Anda mungkin tidak mampu. Bukan saya bilang Anda miskin, tapi karena memang mahal sahamnya. Makanya option yang laku. Karena option adalah sewa atau janji mau beli. Jadi kalau di option itu Anda itu dijanjikan untuk membeli 100 kontrak. Jadi ketika Anda bicara mengenai option di Amerika, itu adalah derivatif dari saham atau turunan dari saham. Jadi harga saham naik dan turun, optionnya pun naik dan turun mengikuti harga sahamnya. Tidak ada bertolak belakang karena underlying, oke. Sedangkan ketika Anda bicara mengenai Bitcoin itu sebenarnya mirip seperti Anda beli saham. Sama seperti Anda pergi ke money changer, itu sebenarnya sama. Cuma bedanya di money changer tidak pernah ada grafik harganya. Adanya cuma harga pada saat itu mau dibeli dan dijual berapa. Nah, Bitcoin yang menjadi masalah, cryptocurrency yang menjadi masalah, nilainya masih sangat fluktuatif. Karena fluktuatif tentunya akan menguntungkan dan sekaligus merugikan ketika salah. Jadi bagi Anda yang pemula, ingin sekali coba belajar bagaimana trading, yang paling mudah menurut saya adalah tradinglah di pasar modal Indonesia. Tradinglah di pasar modal Indonesia. Trading di pasar modal Indonesia itu modalnya kecil, dan Anda bisa membeli saham-saham yang cukup aman, yang hampir mustahil bangkrut. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia. Itu kan hampir mustahil bangkrut dan Anda hanya memerlukan 300.000. Dan 300.000 apakah bisa memberikan keuntungan? Iya, nyatanya Bank Rakyat Indonesia dalam waktu 1 atau 2 minggu kemarin rasanya kalau cari 3% atau 4% saja, cip.
Jangan ditanya lagi Bank Sentral Asia. Memang Bank Sentral Asia sedikit mahal, kurang lebih sekitar 2 juta, 2,4 atau 2,5. Saya lupa harga penutupan kemarin. Tapi yang jelas adalah ketika Anda pergi ke Amerika, membeli satu lembar sahamnya Warren Buffett itu sudah hampir 100.000, mungkin hampir di atas 100 juta per satu lembar, bukan satu lot 100 lembar. Atau Anda membeli katakan Microsoft itu sekitar 30 40 US. Coba bayangkan 30 40 US per satu lembar. McDonald itu sudah hampir seratusan, mungkin masih 90-an. Tapi artinya tidak bisa membuat Anda terjangkau. Kenapa? Karena fee-nya itu tidak dicas per lembar, tapi dicas per satuan, tergantung brokernya. Jadi setiap broker itu bertanding fee dengan satuan yang berbeda di Amerika. Di Indonesia itu setara semua 100 lembar, Anda beli kurang lebih 0,18 paling tinggi jual 0,28%, artinya kurang lebih setengah persen. Dan bisa jadi 0,1, 0,2, yes mana urus, tapi saya tidak pernah pusing urusan fee. Kenapa? Karena satu, trading saham saya bukan jangka sangat pendek, tapi 2 mingguan atau 1 sampai 2 minggu. Kadang-kadang ya kalau beruntung pasar mendukung, semesta mendukung 1 hari atau 2 hari. Lalu kalau misalnya yang namanya 1-2 hari itu sudah oke, lalu juga modalnya kecil, lalu juga saya tidak perlu waktu banyak. Jadi kan waktu itu saya lagi nganterin anak saya di Disneyland gitu kan, saya lihat baik. Selesai, ternyata begitu sore hari gitu kan, saya di Jepang, udah cocok, sudah harus taking profit keluar. Jadi saya bilang enak juga ya, boleh juga nih kalau sampai jalan-jalan setiap kali kayak gini gitu ya. Sayang begitu sore saya punya kuota sudah habis karena kan unlimited yang ada cap-nya kan, kalau di luar negeri saya bawa kartu dari sini. Jadi ini menjadi suatu hal yang saya bisa sharingkan bahwa trading saham bisa dilakukan dimanapun. Oke, kita mulai akan bicara mengenai apa yang Anda tanya-tanya adalah bagaimana caranya sebenarnya membeli saham dan mungkin yang namanya membeli saham dan juga cara melihat harga saham yang cocok untuk Anda beli atau cocok untuk Anda jual, dan bagaimana caranya, apakah sesusah itu. Maka saya akan ceritakan dengan 3 langkah saja bagaimana cara membeli dan menjual saham dengan analisa yang sangat sederhana, mungkin boleh dibilang sangat mudah, cuman akan menjadi susah ketika Anda tidak praktekkan. Oke, jadi kita akan mulai. Pertama yang akan saya minta, saya tidak peduli broker Anda apa, saya tidak pernah mempromosikan Chart Nexus karena Chart Nexus tidak bayar saya juga. Chart Nexus kalau yang berbayar mahal. Jadi caranya adalah pertama Anda harus punya alat platform trading. Oke, platform tradingnya harus dari mana? Jadi caranya saya akan masuk ke satu website dulu, saya siapkan sebentar ya. Kita akan mulai belajar sama-sama, silakan Anda belajar. Ketika Anda mau tanya, silakan Anda tanya di 0895 07 08 0789. Tanya saja di sana. 0895 07 08 0789. Nomornya sudah cukup bagus. Kalau sampai kagak bisa juga kebangetan ya kan, kagak bisa ngecek situ ya. Oke, saya akan mulai screen sharing saya. Saya akan pindahkan ke new tab. Present to everyone. Oke. Pertama kali yang Anda harus lakukan adalah buka www.chartnexus.com. Silakan Anda gunakan software, di sini tidak berbayar. Anda silakan free download saja, lalu Anda free download di bawah. Biasanya akan di-checking Java-nya. Java-nya sudah oke, Anda akan maju sampai finish, install. Keunggulan daripada Chart Nexus adalah bisa di Windows, di Mac OS, di Linux maupun di Java. Oke, jadi empat-empatnya bisa. Jadi inilah keunggulan dari Chart Nexus yang saya rasa Anda semua semua rata-rata kan kalau nggak di Windows, di Mac OS, di Linux, dan di Java atau di Android. Tapi saya tidak sarankan untuk pemula belajar lewat Android karena sangat sulit. Kita perlu coret-coretan karena yang namanya trading saham tidak bisa tidak menggunakan analisa teknikal. Itu adalah golongan orang ngibul kalau trading saham tidak pakai analisa teknikal. Mungkin mereka menggunakan namanya analisa tape reading. Sebentar ya, pembicaranya minum dulu, aus. Ya, rupanya Masnya ingat bahwa saya tidak mau gula. Jadi, jus strawberry saya pagi hari ini sudah tanpa gula. Terima kasih, Mas. Oke, singkat cerita nanti Anda akan keluar seperti ini. Sebentar, saya pindahkan dulu. Saya screen sharing ke tempat lain. Bentar.
singkat cerita Anda akan keluar seperti ini. Yes, oke. Jadi bentuknya akan chart seperti ini. Lalu pertama kali saya harus ceritakan bahwa ada 3 jenis pergerakan harga yang bisa dilihat. Anda bisa menggunakan line chart. Sorry, ini harus saya hapus dulu agar Anda tidak bingung. Harusnya pertama kali keluarnya seperti ini, line chart. Atau yang kedua adalah bar chart, ya. Jadi bar chart, dan yang ketiga adalah candlestick. Nah, kalau Anda tanya di antara ketiga ini yang mau dipakai yang mana? Bagi orang awam biasanya pakai line chart, dan line chart ini sangat minim informasi yang dapat Anda terima. Karena apa? Anda hanya mendapatkan titik ketemu titik inilah harga penutupan, oke? Dan kita membutuhkan harga yang lebih lengkap, yaitu saya menggunakan candlestick chart. Candlestick chart ini sangat bagus, kenapa? Karena ada banyak pesan yang bisa kita ambil di sini, yaitu pertama, dalam satu candle itu terdiri dari harga buka, ini adalah harga bukanya, ini adalah harga tutupnya, ini adalah harga tertinggi, dan kebetulan ini tidak ada harga terendah, kalau ini ada harga terendah. Jadi ini dibuka di sini, ditutup di sini, tertinggi di sini garisnya, dan terendah di sini. Jadi bentuknya akan dibuka, ditutup, terendah, dan tertinggi. Nah, sedangkan kalau yang putih akan dibuka dan ditutup naik, sedangkan kalau yang hitam adalah dibuka dan ditutup turun. Ini dibuka, tertinggi, terendah, ditutup. Oke? Jadi dalam satu candle ini akan memiliki 4 informasi. Nah, sedangkan kalau Anda pilih daily, maka ini satu candle mewakili 1 hari. Sedangkan kalau weekly, satu candle mewakili 1 minggu. Sedangkan kalau untuk monthly, maka satu candle mewakili 1 bulan. Yes, betul sekali. Jadi sangat mudah. Oh iya. Ada satu hal yang yang saya lupakan. Oke. Sebelum ini saya akan cerita sedikit, Mas Ryan, kenapa Mas Ryan repot-repot ngajarin saham? Kenapa Mas Ryan tidak suruh kita ikut rekomendasi atau menggunakan robot, software screener, tetek bengek, tai kucing, tai kebo, semua boleh Anda ngomongin? Saya katakan sekali lagi, apapun boleh. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda mungkin tahu yang namanya menyetir mobil, itu sekarang ada 2, yaitu ada 3. Satu adalah nyetir sendiri, yaitu nyetir sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah manual atau matic, betul? Pertanyaan saya bagi Anda yang menyetir dan memang mengetahui bahwa menyetir itu ada manual dan matic, saya mau tanya, lebih bagus orang yang bisa manual baru nyetir matic atau orang yang nyetir matic tapi tidak pernah bisa manual? Tolong bantu saya jawab. Jawabannya adalah bisa nyetir manual baru setir matic. Oke? Nah, yang ketiga ada Anda disetirin orang. Nah, kalau setirin orang silakan Anda gunakan Grab dan Gojek, silakan boleh. Tapi kalau Anda misalnya mau belajar yang benar, belajar apapun, mulai dengan manual. Tidak bisa menggunakan screener lah, ilmu copetan maut lah, screening ala profitable system yang tidak bisa terkalahkan. That's a bullshit menurut saya. 14 tahun saya berada di pasar modal, saya tidak pernah menemukan sistem automatic trading yang bisa mengalahkan kinerja manual saya. Saya ulang sekali lagi ya, saya tidak pernah menemukan kinerja automatic system yang bisa mengalahkan kinerja trading manual yang saya lakukan. Lebih stabil ya, bukan menguntungkan loh ya. Kenapa? Hari ini untung, besok rugi parah, itu namanya kan hancur babak belur. Tapi kalau yang namanya manual trading, yang saya lakukan, yang saya bisa kontrol, yang saya cuma butuh waktu 5 menit per hari, apa iya tidak lebih buruk dibandingkan Anda harus percayakan pada robot yang tidak jelas ujung-ujungnya? Saya kira tidak. Saya tidak bicarakan dunia artificial intelligence. Saya tidak bicarakan dunia AI pada hari ini, karena AI juga hari ini masih belum ada yang bisa membuktikan, ya kan? AI pun masih ada yang salah. Tapi saya bicarakan, sebelum Anda bicara lebih jauh-jauh mengenai AI, sebelum Anda jauh-jauh bicara mengenai otomatik, saya harap Anda itu open-minded bahwa kalau sekarang saya tanya kepada Anda, lebih bagus bisa nyetir mobil manual dulu, baru matic, atau pakai autopilot, atau Anda lepaskan saja langsung matic dan autopilot. Apa jadinya kalau itu mesin error? Ya, jadi saya tidak pernah, saya bilang please tolong jangan pernah gantungkan hidup dan uang Anda pada sebuah mesin. Dunia belum bisa digantikan oleh mesin dan katanya akan digantinya dengan artificial intelligence, mana urus, tapi sampai 2018 saya bicara belum. Oke, jadi please belajar sedikit karena tidak susah, 3 step doang, 3 step. Dan hanya butuh 5 menit sehari. Gampang kan? 3 step 5 menit sehari, apa masalah bagi Anda?
Saya hampir kebingungan kalau Anda bilang masalah. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Yes. Oke. Jadi seperti ini ya, saya akan kembali. Kalau Anda mau trading harian, please jangan pernah pakai data bulanan, oke? Jadi pakai aja harian. Nah, seperti ini. Gunakan candlestick. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, Ryan, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menganalisa pasar? Oke, saya akan perkenalkan sesuatu yang sangat mudah, namanya adalah Fibonacci retracement. Kalau di gambar ini, Fibonacci retracement itu ada di sini. Ini Fibonacci retracement. Caranya adalah tarik dari titik tertinggi, tarik sampai dengan titik terendah. Yes, oke, selesai. Oke, caranya adalah tarik dari titik tertinggi, saya ulangi. Aduh, sorry. Tarik dari titik tertinggi, ayo, bentar ya. Ini saya mau pasin nih. Tarik dari titik tertinggi, tarik ke titik terendah. Selesai. Oke. Titik tertinggi, tarik ke titik rendah, dan akan secara ajaib Anda akan punya banyak garis-garis ini. Dan kalau Anda tanya, Pak, garis-garis ini datangnya dari mana? Namanya Fibonacci, deret Fibonacci. Cari sendiri di Wikipedia, karena saya tidak punya banyak waktu untuk ngasih tahu teori Fibonacci. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis kritis yang perlu Anda perhatikan. Nah, contohnya, ITMG pada perdagangan kemarin itu dia naik sampai dengan garis ini. Nah, jadi garis ini ketika ada di atas kita, semua garis ini adalah target. Jadi ini target nih, target. Nih, berarti ini adalah target. Saya tulisin ya, target. Oh, ini target nih. Ini target. Ini juga target. Oke. Ini juga target. Target. Oke. Dan ini target, ini target, ini target. Ini. Kenapa? Karena harga lagi ada di sini, teman-teman. Bapak Ibu. Oke. Jadi, ketika harga ini ada di semua garis yang ada di atas harga saat ini adalah target. Jadi kalau ditanya, Mas Ryan, harga saham saat ini akan kemana? Ke sini. Setelah ke sini kemana kalau naik lagi? Ke sini. Kalau setelah naik ini kemana? Ke sini, dan ke sini. Lalu kalau saat ini, Mas Ren, kalau harga saham hari ini akan turun, targetnya kemana? Ke sini. Kalau turun lagi, targetnya kemana? Ke sini. Kalau turun lagi, targetnya kemana? Duh, ini kenapa sih? Maaf. Ke sini. Kalau targetnya turun lagi kemana? Ke sini, dan ke sini. Loh, kok segampang itu? Orang lain gak tahu. Saya juga bingung karena orang mau belajar dengan jurus susah, dikasih yang gampang, suka tidak percaya. Memang hidup ini begitu. Ya, apalagi mukanya poker face seperti saya, katanya saya kalau ngomong suka bohong, saya juga bingung karena saya ini orang paling jujur dan terus terang di dunia ya. Jadi kalau pada saat ini nih harga yang namanya harga ITMG dengan penutupan terakhir adalah level berapa ini? Ini dia penutupannya adalah 21.000 nih, 21.250. Ini perhatikan yang di sini. 21.250. Yes, betul nggak? Lihat nggak? Kenapa pada perdagangan hari kemarin itu ITMG bergerak sampai dengan level 22.100 dan turun. Kenapa? Karena dia tidak mampu melewati garis ini. Oke, jadi target ini adalah suatu gampang sekali. Jadi kalau Anda trading, jadi misalnya Anda mendapati garisnya ke sini, ketika harganya mantul ke sini, ya ini berarti target. Contoh ya yang kena nih. Ini contoh nih. Harga kan kena di sini nih. Ini adalah titik buy, betul? Kenapa? Karena kan begitu harga kena sini kan berarti garis titik beli dong, ya kan? Kalau harga ini turun kemana? Ke sini. Berarti kalau ke sini berarti titik buy, betul nggak? Ketika ini sampai sini berarti ini titik sell, ini titik buy. Inilah titik buy-nya. Lalu ini adalah titik sell-nya, betul nggak? Titik sell saja mana? Di sini, tapi nggak nyampe, betul nggak? Lalu ketika dia turun lagi berarti ini titik buy, betul? Ketika turun lagi ini adalah titik buy. Ketika ini sampai sini adalah titik sell, betul nggak? Kena. So simple, betul? Oke, nah, Anda akan tanya, loh Mas Ryan ini tapi kan yang di sini nggak kena ya. Tar dulu. Kita bicarakan yang manis-manis dulu, oke? Sama dengan kejadian yang kita ambil contoh yang lain. Ambil, apakah ini berlaku pada semua saham? Oh ya, kalau Anda melihat harga saham secara normal, secara total, Anda bisa stock listing, Anda bisa lihat di sini mau saham apa. Ya, Anda bisa mulai A, B, C, D, E, F, G yang banyak, oke? TTBA bisa lihat kondisi pada saat ini
Bikin saja langsung draw dari sini sampai sini. Ya. Dari sini coba Anda bayangkan garisnya kita ambil dari sini ke sini ya kan. Ini sudah nyampe sini ya berarti ya maksudnya dipindah lah. Anggaplah kita pinggirkan, kita tutup dulu. Sampai sini. Boleh dong? Oke. Begitu ini kita tarik dari sini ke sini, bandingkan titik terendah ke titik tertinggi atau titik tertinggi ke titik terendah, maka Anda yang Anda lakukan dari titik terendah ke titik tertinggi Anda akan dapatkan ini adalah titik pertama untuk beli. Ini adalah titik kedua untuk beli. Betul? Terus habis itu maju ini adalah titik selanjutnya untuk beli. Nah, ini adalah titik jual. Loh Mas Ryan ini rugi dong. Iya, tenang dulu. Kita ambil pengertian garis sebagai titik beli dan jual dulu. Bukan bicara mengenai untung dan rugi. Tar dulu, sabar ya. Iya, dan ini adalah titik jual lagi selanjutnya. Ya meskipun ternyata ketika Anda beli di sini pun Anda BP lah di sini ya. Anda beli di sini kan berarti harga rata-rata Anda di sini, benar nggak? Berarti kalau di sini Anda jual, berarti Anda belum untung. Kalau di sini Anda jual, Anda untung, benar nggak? Ya kan? Tetap ini titik beli. Ini titik beli. Ini masih titik beli. Ini titik jual. Lalu maju dan titik jual. Betul nggak? Yes. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini sama ini nilainya mirip, kita biarkan dulu. Tapi kalau Anda beli di sini ada untung juga, betul? Kalau Anda maju lagi, nah ini adalah titik beli, titik beli. Ya, di sini berarti Anda baru beli, di sini Anda belum bisa jual karena masih nyangkut, harga kurang lebih dari sini, berarti Anda bisa nyampe sini. Betul nggak? Ini berarti target Anda untuk jual selanjutnya. Ini titik jual selanjutnya. Ini adalah titik jual selanjutnya. Ya tinggal Anda tunggu aja. Berarti kalau saat ini, kalau ditanya, oke, PTBA pada saat ini kalau turun bisa kemana? Kalau PTBA pada saat ini turun dan bisa nyampe sini, yaitu di level 3.790 sampai 3.800. Kalau misalnya dia naik sampai ke level 4.050, 4.060, kalau misalnya naik lagi bisa mencapai level 4.461. Yes, sesimpel itu. Gampang, betul kan? Oke, nah sekarang pertanyaan Anda mungkin ada dulu ya, Mas Raya, berarti banyak sinyal-sinyal yang salah dong. Yes, kalau Anda ikutin semua itu salah, betul. Tapi ada beberapa cara sehingga Anda bisa mengeliminasi potensi sinyal yang salah. Ada beberapa cara untuk mengeliminasi sinyal yang salah. Beberapa cara untuk mengeliminasi sinyal yang salah itu, kita sudah syarat satu ya. Jadi tarik Fibonacci dari titik tertinggi ke titik terendah, muncul garis-garis itu di mana kalau di atas harga hari ini adalah target jual, ketika masih ada di bawah harga hari ini adalah titik beli. Dan dan kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, titik tertinggi ke titik rendah, titik tertinggi, dan juga gunakanlah candlestick. Di mana harga di atas hari ini ada titik jual dan garis di bawah harga hari ini adalah titik beli. Gunakanlah daily dulu. Kalau monthly dan weekly Anda menjadi trader lebih panjang waktunya. Kita tidak pakai. Oke? Baru belajar, boleh dong. Nah, terus setelah itu ada syarat kedua. Syarat keduanya apa? Banyak sinyal yang tidak semuanya titik beli. Oke, berarti Anda mau mengeliminasi sinyal-sinyal yang salah. Mengeliminasi sinyal-sinyal yang salah namanya menggunakan candlestick pattern atau ya namanya formasi candlestick. Formasi candlestick itu ada formasi candlestick yang memiliki potensi besar untuk berbalik arah dan ada formasi candlestick yang memiliki formasi kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan. Jadi berbalik arah atau lanjut. Berbalik arah tuh bisa begini-begini, bisa begini-begini, atau lanjut begini, atau lanjut naik. Bagaimana cara melihatnya? Namanya adalah candlestick formation. Saya akan kasih tahu ada satu web yang bisa Anda gunakan. Namanya, pattern site. Saya keluarkan dulu. Ya, ini dia. Caranya untuk pindahkan ini ke sini. Maklum, ini udah agak lama nggak pernah webinar, jadi setengah lupa ya, mohon maaf. Pindah sini. Nggak mau. Nah, udah. Pattern site, gunakan google.com, pattern site Anda masuk, lalu Anda cari candlestick, lalu Anda
masuk paling bawah namanya top 10 reversal candle. Top 10 reversal candle, nah ini dia. Nah, ini adalah formasi-formasi candlestick yang cenderung berbalik arah. Nah, jadi mari kita mulai dengan beberapa hal yang gampang-gampang dulu. Yang paling gampang ini. Oke. Lalu ini juga. Nih, perhatikan ininya dulu nih. Oke. Bentuknya begini, ya kan? Hitam dibalas putih secara penuh, hitam garis putih, oke? Lalu hitam kotak kecil entah hitam atau putih dengan putih, oke? Jadi mari kita coba mulai dengan yang ini dulu ya. Kita coba mulai cari yang begini dulu, oke? Ya begini dulu nih. Oke. Saya akan pindah ke saya akan pindahkan dulu. Anda sudah ingat apa yang mau Anda cari kan? Oke. Cari. Sebentar. Present to everyone. Ya. Jadi contohnya ya, sebentar saya carikan, saya mundurkan dulu ke sini. Ya enggak? Lalu oke, saya sudah ketemu. Ini contohnya. Oke, ini adalah formasi-formasi berbalik arah. Tuh, ya kan lagi turun, betul? Ini kan lagi turun kan? Mana sih garisnya? Enggak ada. Oh, yang ini. Yes. Lagi turun, muncul ini, balik arah, oke? Lalu tutut lagi turun. Saya carikan yang gampang-gampang dulu. Ini juga sih, ini lagi turun, tapi ini beda. Ini candlenya berbeda. Ini namanya harami. Saya akan kembalikan. Anda biar bisa hafal sedikit. Lihat sekali lagi, mungkin jadi lebih tahu. Ya, udah lihat? Oke, sebentar. Ini balik arah. Harami di sini nggak ada karena dia bukan top 10. Saya akan ambilkan namanya apa? Ya, kayak gini. Gede, naik, gede, seperti ini. Ya. Ini dia mengatakan bahwa di sini adalah bullish continuation. Nah, kalau misalnya yang bearish kita lihat ya, di sini bullish harap. Continuation juga nggak? Reversal. Ya kan? Turun, naik. Jadi begitu dia turun, hitam, putih, dia naik. Berarti ini disebut dengan bullish harami. Bullish harami ini adalah hitam, putihnya kecil. Sedangkan bullish engulfing bentuknya seperti ini. Nah, turun, hitam, putih penuh, naik. Oke, ada hitam, putih penuh, ada hitamnya besar, putihnya kecil. Itu sama-sama reversal pattern, tapi ini lebih kuat reversal patternnya. Oke, saya akan pindahkan lagi. Jadi yang kita akan cari adalah yang ini ya, yang tadi ya. Oke, lalu ada lagi. Yang tadi kita pelajari ada untuk ini ada. Ini engulfing pattern. Ini engulfing pattern. Ya kan? Engulfing pattern. Ini harami pattern. Ini harami pattern turun dan naik. Berarti kan ini titik buy-nya kan? Saya hapus ya biar Anda nggak bingung ya. Pertama saya hapus dulu ini. Gimana cara ngapusnya nih? Kalau ngapus semua kan konyol. Nah ini coba bayangkan kita lagi di sini posisinya. Kan? Ini naik dan dia turun, habis dia turun dia berada di area support ya. Jadi di sini masuk sebagai posisi pembalikan arah. Tung. Kan? Jadi ada lagi di sini. Di sini ada sih tapi kalau Anda tadi gunakan ini kan nanti Anda akan jadi kebingungan. Karena ini namanya hanging. Ini ada hanging, bisa kasih lihat hanging. Nggak usah pusing dulu, dua dulu aja.
yang engulfing dan harami. Jadi kalau engulfing itu dia bentuknya adalah ini harami. Sorry. Ini kan lagi turun. Ini lagi turun. Tutut. Terus muncul. Ini balik arah. Jadi kalau Anda tanyakan, loh Mas Ren, ini kan bisa jadi sinyalnya salah nih. Contohnya ini saya beli di sini. Berarti kan saya rugi Mas. Betul. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda mau balik arah Anda beli. Mas, kalau saya beli di sini ternyata dia turun lagi. Betul. Kenapa? Karena belum ada tanda balik arah. Mas, tapi kalau di sini kan juga nggak ada balik arah. Yes, betul juga. Karena di sini Anda tidak punya ilmunya untuk yang balik arah. Yang Anda punya hari ini baru dua. Saat ini dua, yaitu yang engulfing, yang harami, dan yang engulfing. Jadi semakin banyak Anda tahu, sebenarnya Anda semakin bagus. Tapi kalau misalnya ternyata tidak Anda miliki, wah ternyata nggak ada ya, berarti nggak usah. Tapi bisa saja Anda beli buy on support, buy di sini, buy di sini, buy di sini, otomatis kan harga rata-rata Anda di sini. Benar nggak? Jadi Anda bisa menjadi orang yang tidak mau pakai cara kedua, yaitu Anda hanya menggunakan garis dan saja. Anda tinggal buy. Ketika ada di rata-ratanya, Anda ketika naik lagi Anda jual. Bisa saja. Tapi kalau Anda mau lebih yakin, maka Anda sebenarnya harus punya ilmunya kedua, yaitu adalah melihat yang berbalik arah. Di sini ada beberapa yang formasi berbalik arah. Formasi berbalik arah itu satu, ini berbalik arah dua, ini berbalik arah tiga, ini juga berbalik arah, tapi ini tidak berlangsung lama, ini juga berbalik arah, ini yang dua ini. Loh, dari mana belajarnya? Dari belajarnya adalah dari sini. Nih, yang ini kan belajarnya tadi. Ntar saya ambilin belajarnya tuh dari sini. Nah, ada beberapa yang memiliki ciri-ciri balik arah. Nah, ciri-ciri balik arah dari sini nih. Jangan belajar semuanya dulu, mabok. Belajar ini dulu, reversal pattern. Top 10 reversal pattern. Nah, ini aja dulu nih. Cari yang begini, cari yang begini, cari yang begini, ya kan? Ini kan berbalik arah kan? Tadi ingat nggak? Engulfing berries. Saya nggak bisa nampilin dua gambar sekaligus di sini, jadi mohon maaf ya. Jadi saya nggak bisa nampilin ya. Ini engulfing ya, engulfing berries ya. Terus di sini juga nih sama ya. Sebenarnya ini kan engulfing juga nih mirip kayak gini nih. Hitam dihajar sama putih ya kan. Ini kan sama ya kan. Yang lain mah minggirin dulu aja, nggak usah Anda pelajari. Kalau Anda pelajari semua dalam satu malam, Anda jago tiba-tiba saya yang bingung karena saya belajar ini ya perlu biasakan diri 6 bulan lah kurang lebih ya. Jadi kita lanjutkan ini dengan keadaan seperti ini. Jadi contohnya Anda ganti hardware namanya. Hardware ini pada banyak yang kaget jadi semua naik begini. Kalau saya sih sudah punya ya, jadi nggak perlu terlalu kaget. Contohnya kita dihadapkan kayak gini deh, sampai sini. Nih kayak gini ya, dihadapkan kayak gini, maka yang Anda lakukan adalah Anda tarik dari garis terendah, tarik ke garis tertinggi. Oke? Maka Anda akan ketemu bahwa ini adalah titik buy, Anda titik buy, ya kan? Ini titik buy, ya kan? Habis itu naik, ini adalah titik sell. Ini kan harga naik, berarti ini menjadi sell, ini menjadi sell, ini belum menjadi sell, ini menjadi sell. Terus habis itu harganya turun lagi, ya saya akan coba mulai bahwa dari titik inilah ya, kita dari titik ini ya, ngapain ya? Oke, ini kan nggak bisa ngapa-ngapain dong, karena kan sudah titik sell. Kecuali dia naik lagi, berarti ini menjadi titik buy. Kita lanjutkan, naik ya, ini berarti titik sell. Kalau dia turun, ini titik buy-nya. Oke, dia naik sampai sini ternyata. Nah kalau udah naik sampai sini berarti garisnya mesti diganti. Garisnya berubah. Berarti dari sini ke sini. Oke. Kalau tunggu saya dulu. Ini kalau turun sini kena baru buy. Oke. Ya, ini buy pertama. Buy, tingtong. Ya, Anda berpikir jangan Anda bilang aduh Pak yang namanya engulfing segala macam saya bingung ya, nggak apa-apa biasakan dulu dengan garisnya dulu deh ya. Oke, ternyata turun lagi buy. Oke. Naik. Belum bisa dong karena ya Anda sih sebenarnya kalau buy di sini satu lot sebenarnya harga rata-rata Anda Anda di sini sell juga sudah untung sebenarnya. Turun lagi ini masih titik buy. Terus lagi dari titik sell, masih ada di daerah yang sama, dan belum kemana-mana.
Ya, ini titik sell. Anda bisa sell. Ini sudah sell. Lumayan nih, menang banyak nih. Naik berapa tuh coba? Andaikan Anda punya harga rata-rata deh. Sini kan rata-rata Anda lumayan. 71% berarti potong broker fee setengah persen berarti 6,5%. 6,5% itu berapa hari nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, kurang lebih 3 minggu. Ya kan? Betul kan? Sesuai dengan janji saya 3 minggu, betul? Ya, ini Anda mau buy lagi boleh. Ini buy lagi. Ini daerah buy. Ya, berarti Anda sell pertama. Ini udah keluar sell. Ya lumayan kan? 1, 2, 3, 4 hari. 4 hari Anda untung berapa coba? 5% potong broker fee, 4,5%. Ya, ya berarti Anda sell lagi. Ya kan? Kalau Anda jual di sini, Anda untung, Anda jual di sini, Anda lebih untung. Berapa kalau Anda jual di sini? Ya, Anda kan Anda punya 2 lot lah, Anda jual 1 lot di sini, 1 lot di sana lah. Anda untung 11%. Lumayan kan? Deposito setahun diselesaikan dalam waktu 1 malam, oke? Dalam waktu nggak 1 malam lah, ekstrim banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, 2 minggu. Lumayan kan? Target selanjutnya kemana? Ke sini. Oke, jadi kalau ini Anda masih tahan nih, besok ternyata naik lagi nih, S Hardware, Anda bisa dapat jackpot 18,7%. Ya, pulang Anda pergi ke Informa untuk mengucapkan terima kasih sama S Hardware karena sudah ngasih untung Anda. Betul? Yes, tidak terlalu susah sebenarnya. Ya, ini ada continuation, ini ada potensi untuk menguat. Tapi kalau Anda mau lanjut lebih tahu lagi, Anda bisa menggunakan yang namanya indikator yang namanya volume. Volumenya naik nggak? Allah, apa nih? Ini nggak boleh nambah apa-apa. No selection load. Sini boleh, aneh. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Ya, volumenya udah turun nih. Tapi masih ada kenaikan, volumenya udah turun. Besok main kayaknya masih ada ruang untuk naik lagi. Besok masih ada ruang. Karena volumenya masih bisa turun sekali lagi. Mungkin akan ada pembalikan arah di minggu depan untuk S Hardware. Ya. Kira-kira seperti itu. Lalu ya kita cari saham lain. Bebas saham apapun. Cara memperlakukannya sama. Kita mundurkan dulu. Kita mundurkan ke level thread. Mundurkan. Mau kemana? Sini? Boleh? Kalau dari sini, maka yang harus Anda lakukan dari titik tertinggi, kenapa ini error? Titik tertinggi, tarik ke titik terendah. Ya, berarti ini titik buy ya. Titik buy dong. Buy di sini. Buy. Titik buy di sini sudah bisa jual. Yang semalam saja sudah bisa jual. Berapa untungnya kalau semalam dijual? Ya, 6% ya. Oke juga ya, 6% ya. Lumayan ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Ini udah titik sell. Kalau ke sini sell lagi. Ya, sell berarti ya. Ini ciri-ciri balik arah. Potensinya ada untuk berbalik arah. Hanging, belum hanging banget sih. Ya, turun lagi. Ini turun lagi. Ini masih ada kekuatan untuk balik, masih ada potensi untuk turun karena candlenya masih besar. Ini adalah formasi balik arah, reversal pattern. Ya, masih bisa turun ya. Ini padahal sudah ada reversal pattern di sini, tapi wick belum ada. Ini masih bisa turun lagi. Ya, ini bisa buy di sini. Buy di sini. Kalau Anda mau buy on support bisa buy. Ya, Anda sudah untung di sini. Kenapa Anda bisa untung? Karena Anda punya 2 lot, 1 lot di sini, 1 lot di sini, berarti harga Anda kurang lebih di sini. Berarti kalau Anda ini kurang lebih 3%, 3% potong broker fee, setengah persen berarti Anda masih dapat 2%. Ya. Oh, 3,7 berarti 3% lebih. Anda bisa sell di sini, yes, bisa di sell di sini. Ya. Terus selanjutnya, ya, Anda bisa sell lagi di sini. Kalau Anda punya 2 lot, ya kan, Anda bisa jual di sini satu, jual di sini satu, Anda bisa dapat lebih banyak lagi. Yo, oke, turun lagi, maka Anda bisa buy lagi di sini. Harga titik tertinggi terendah belum pernah berubah, jadi biarkan saja. Anda buy di sini, Anda bisa sell di sini lagi. Nggak lama ya berarti ya. Lagi volatile saham Astra karena dia juga sideways.
Posisi keuntungannya berarti kurang lebih ya 4%, berarti 3,5% ya, lumayan ya. Si dapat uang 3,5%, kapan lagi ya? Lanjut lagi, ya, Anda bisa buy point di sini ya. Ya, buy point. Ya, belum bisa jual ya, karena Anda beli di sini, jual di sini, berarti BEP masih rugi 0,5%. Kalau naik lagi ke atas, ya, Anda jual di sini ya, untung ya. Dapat angkanya tuh. Ini pasti kena nih kalau Anda entry entry harga pasti masuk kena, soalnya sudah di atas low, di atas high nya. Jadi sini Anda dapat 4,4, 4,3, berarti ya not bad lah, Anda dapat sekitar 3,8. 3,8 cukup dong. Ya kan ini nggak lama nih, cuma beli di Anda beli di sini kan, ada salah satu, salah Anda nangis nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya 2 minggu, 3 minggu ya lumayan. 2 minggu, 3 minggu dapat 3,8% kan nggak jelek, betul nggak? Santai saja jadinya. Ini ada naik lagi ya kan, kalau Anda jual di sini Anda nangis karena naik lagi, ya itu mah emang hidup memang begitu, dijual naik, dibeli dibeli turun. Jadi biar aja santai. Kenapa? Karena resiko Anda membeli buy on support, bukan membeli buy on reversal. Tapi nggak apa-apa, belajar dulu, tapi tetap menguntungkan kok. Ada syarat ketiga yang membuat Anda lebih hidup enak. Ini targetnya ke sini nih, 28, 8129. Ya betul, pas selesai sudah permainan. 8129, oke, Anda dapat berapa? Anda dapat berapa tadi? Anda beli di sini ya? Oke, beli di sini berarti ya, 13,5%, 13,4, 13,4 not bad ya untuk transaksinya. Anda beli di sini ya 3 minggu kurang lebih, betul ya? Saya bilang trading saya memang 2 sampai 3 minggu. Tidak punya target waktu, tapi ya range waktu lah kurang lebih. Ya buy point ada lagi, naik ke atas nih, targetnya ke sini nih kalau kena, ke sini nih. Teng 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 teng. Ayo 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 ayo. Belum. Masih di sini. Oke, berarti kalau ini saham Astra kalau besok turun bisa masuk ke sini. Sini. Kalau dia bisanya naik, dia bisa naik ke sini. Ya kan? Ini adalah titik jual, ini adalah titik beli Anda. Kalau turun lagi beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini. Kapan Anda beli waktu lebih baik? Ketika ada reversal pattern. Reversal pattern. Oke. Saya balik dulu. Stop screen sharing. Oke, nah jadi ada beberapa hal yang kita sudah pelajari di pagi hari ini, bahwa trading saham tidak terlalu susah. Saya coba ajarkan pakai Fibonacci retracement saja. Fibonacci retracement itu sangat mudah. Titik terendah, titik tertinggi, titik tertinggi, titik terendah. Di mana titik terendah, titik tertinggi Anda akan dapat garis-garis, juga garis-garis. Anda tinggal buy di garis-garis yang kalau harga di sini, garisnya di bawah berarti buy, ketika di atas adalah sebagai sell. Jadi sangat gampang dan tidak terlalu sulit menurut saya, dan saya akan coba lihat dulu apakah ada yang bertanya. Bentar ya, nyalain dulu nih handphone. Ada yang tanya nggak? Sebentar. Wah, ini tim saya bilang ini webinar 212. Nah, kita memang mau saingan kan? Enggak lah, kita kan ceritanya berbeda. Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang tanya ya? Oh, bagus kalau nggak ada yang tanya. Jadi saya bisa melanjutkan. Bentar, ada yang tanya? Nggak ada. Oke, pagi. Oh, kalau dari situ bisa terbaca ya? Sebentar, kalau gitu saya salah dong. Bentar ya, saya ambil linknya. Coba tanya ya. Tuh. Saya lihat dari mana nih? Oh, ditanya nih. Tapi saya nggak mau tanya review mengenai saham ya. Saya nggak mau. Saya mau ngajarin, bukan ngasih rekomendasi. Bentar. Eh, bukan per tahun. Yang ada di chartnya aja. Jadi Ibu Mareta tarik Pak, tarik garisnya per tahun atau gimana? Bukan, itu sesuai yang ada di chartnya saja. Contohnya seperti ini ya. Saya ambilkan. Ketika Anda mau trading kurang lebih 3 minggu, satu bulanan, itu berarti Anda lihat chart kurang lebih sekitar 3 bulan. Oke, sebentar. Ini, yep. Nih, contoh ya, saya ambil Telkom, tadi ada pertanyaan Telkom, saya keluarkan Telkom. Nah,
Ini aja ambil 3 bulanan. Ini kan lebih sih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan nih, 6 bulan kurang lebih. Atau dipendekin sedikit, tapi kan 6 bulan ini tetap saja yang namanya tertinggi ternyata dari sini ke sini toh, ya kan? Ini di sini juga kurang lebih sama kan nilainya? Iya, highestnya sama. Oke, berarti kalau gitu tarik dari sini ke sini aja. Hop, tarik. Oh, oke ya. Jadi tadi pertanyaannya berapa ke berapa? Saya mau lihat Telkom, 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 Telkom. Telkom dari 3250 4110. 3250 4110. 3250. Yes, betul ya, udah benar ya. Udah bisa untung banyak tuh berarti yang nanya tadi barusan ya. Oke, ya seperti ini. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, sebentar ya, saya lihat dulu pertanyaan selanjutnya. Di save nggak? Saya nggak save dong, ya kan? Yang penting kan ikut. Kasihan yang nggak ikut, masa yang udah susah-susah mantri, ya kan? Terus nggak pakai moving average, yes, akan sangat panjang mas. Saya nggak pakai moving average di sini. Saya nggak ajarin moving average karena itu perlu waktu dan banyak stepnya. Setidaknya untuk belajar trading ada 6. Nanti saya akan cerita lagi di belakang sebentar. Kapan garis masih diperbarui kembali? Ketika ada titik tertinggi dan titik terendah baru. Mbak Ita, ketika saya senang banget ya, ini ternyata banyak cewek loh pagi ini. Ternyata kalau bikin webinar harus hari Minggu biar banyak ceweknya ya. Kapan harus diperbarui? Ketika tertinggi dan terendah baru ada ya. Kalau ternyata tembus melebihi garis level di bawah, berarti Fibonacci betul harus diubah lagi, betul. Ketika memakai Fibonacci selain pattern sebagai bahannya, pertama tadi apa? Ketika memakai Fibonacci selain pattern sebagai bahannya, ada 2 yang sekarang kita sudah pelajari. Satu adalah yang namanya Fibonacci, yang kedua adalah reversal pattern. Reversal pattern itu untuk mengeliminasi penurunan atau kenaikan-kenaikan yang ternyata nerobos dari garis Fibonacci dan reversal pattern. Kalau melebihi level bawah Fibonacci, apakah tidak panik, sir? Melebihi level bawah Fibonacci, level paling bawah gitu maksudnya, ya tarik garis baru. Jadi new lows, dan jadi bikin Fibonacci baru. Yes, masalah stop loss sebentar. Saya akan jelaskan mengapa dari tadi saya tidak pakai stop loss. Tapi bukan artinya saya tidak setuju stop loss. Saya pakai stop loss, oke? Sebentar ya. Saya tarik lagi ke atas. Ini belajar teknikal, yes Pak Michael. Ini namanya technical analysis, yes. Karena pakai grafik, saya tidak bicara laporan keuangan, betul? Jaringannya lagi jelek, aduh, wah ya udah nanti di streaming ulang ya. Berarti ini lebih swing trading, yes. Saya adalah swing trader, betul? Saya punya swing trading dan momentum trading, tapi pada kesempatan kali ini saya bahas menggunakan swing trading murni pakai Fibonacci. Cara atur dana cash-nya gimana? Oh, money management, yes. Sebentar. Pak Ryan berarti tarik tinggi rendah atau tarik, yes, sama aja. Oh, bagaimana pendapatnya tentang AI-nya dari arah hunter? Oh, tanya orangnya aja. Saya kurang paham. Nanti kalau saya ngomong, nanti saya salah. Yang jelas adalah saya orang manual. Saya suka setir manual, tapi saya punya metiknya. Yang repot adalah orang bisa metik tidak tahu manualnya. Oke? Manual dulu baru metik, benar Pak Hendra. Banyakan orang metik langsung, jadi dia nggak ngerti bagaimana cara manual. Lebih enak setir sendiri, lebih enak disetirin orang dan untung ya kan. Terus ajarin metode screening dari scanner, screening sesuai dengan metode yang Om ajarkan. Oh, screening. Oh iya. Ini masuk ke cara ketiga kok, tenang. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Halo Pak William, halo juga, salam kenal. Webinar 212, aduh, jangan pakai angka 212 tuh. Tapi mestinya bukan 212, tapi mestinya 218. Karena kan ini tanggal 2 bulan 2018. Atau 2, iya 212 bener ya. 2 bulan 12, 2, 12, 18, betul ya. Oke, modal berapa? Modal tidak ada satupun ketentuan modal berapa, tapi modal yang semakin kecil mempersempit kita bisa membeli saham, oke? Pakai Fibo apa? Fibonya Fibonacci retracement. Pak Ryan melihat sahamnya satu-satu tiap pagi atau melihat saham baru buat masuk dalam jangka waktu 5-10 menit itu. Saya sudah mempersiapkan 1 hari sebelumnya untuk besok. Ya, karena kan kita tidak mungkin untuk mempersiapkan pada hari itu kan. Artinya kita tidak punya trading plan kalau saya mempersiapkan pada hari itu. 0212 ya Pak, ya betul. Oke, saya akan masuk ke dalam tunggu. Harian trading harian menggunakan chart yang lebih pendek dan tidak bisa pakai yang namanya chart Nexus. Tidak bisa karena chart Nexus adalah end of day.
Pada saat sale itu yang dijual berapa lot? Sebentar, saya mulai masuk ini bertanya mengenai eh, web chart untuk reverse pattern namanya pattern site, Pak Tony. Pattern site punyanya Thomas W. Bulkowski. PatternSite.com, Thomas W. Bulkowski. Nah, ini pertanyaannya masuk ke yang ketiga. Bicara mengenai money management, uang yang dipakai berapa, stop loss berapa, dan ada syarat ketiga yang saya mau ajarkan. Bentar. Volume pengaruh, volume drive everything, tapi saya tidak ajarkan secara langsung semuanya begini. Nanti takut, Pak, tariknya harus body ketemu body atau ekor ketemu ekor aja? Ekor ketemu ekor. Oke, ekor ketemu ekor. Saya lanjutkan. Oh, pertanyaannya nggak berhenti nih. Gimana nih ceritanya? 5-10 menit tiap hari apa harus pakai laptop? Bisa pakai chart Nexus ini? HP chart Nexus bisa, saya juga pakai Fibonacci dan lain sebagainya, itu juga di saya punya broker kok. Saya pakai Philips, saya juga pakai itu. Ya, sebentar ya, saya kayaknya mesti login nih. Sebentar, cara login bagaimana sih? Sebentar ya, saya login dulu nih. Biar saya juga bisa ikutan menjawab. Saya pakai akun saya yang lain ya. Bentar, saya login dulu. Bentar, saya ada authentication. Oke, sebentar ya. Saya mau login. Hello. Oke, nah sekarang bicara mengenai syarat yang ketiga. Saya bikin catatan ya, biar Anda nggak bingung. Saya bikin catatan di Word. Kita bisa sama-sama belajar. Beberapa catatan-catatan kita pada pelajaran hari ini saya akan buat ringkasannya biar kita sama-sama belajar. Saya bikin catatan di Word. Salah satu teman saya bilang, Mas, siapin dong lo, yang namanya kita nganalisa teknikal kok biar siapin yang namanya PowerPoint, itu juga jadi bingung. Oke, nggak usah ya, ini saya akan catat. Oke, pertama, satu, gunakan program charting. Apa aja boleh. Contoh, chart Nexus. Kelemahan, tidak bisa trading daily dengan chart Nexus. Datanya hanya daily, ini daily trade ya, dan hanya daily, weekly, monthly. Oke, 4, pakai Fibonacci. Ini saya kasih biar Anda bisa buat belajar ya. Terus tarik dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Lihat time frame daily dalam range 3 sampai 6 bulan. Ketika berubah terendah dan tertingginya diubah. Oke. Gunakan reversal pattern. Nama websitenya www.patternsite.com. Yang punya namanya Thomas W. Bulkowski. Oke. Pattern site Thomas W. Bulkowski. Nah, sekarang yang ke-9. Kalau mau enak nih ya, kalau mau enak, trading itu di saham yang jelas. LQ45 itu saya screening jadi LQ45 10 tahun. Jadi harus ada di LQ45 10 tahun. Nama sahamnya antara lain adalah, nama sahamnya ya, ini saya kasih AALI, ASII, BBCA, BBRI, BMR, BMRI, BNI, BBTN, BDMN, INDF, ICBP, BSDE, terus Telkom, ITMG, SMGR,
UNVR, NTR, KLBF, TMG, apalagi Antam sih tambahin ya. Jadi cukup beberapa saham saja, nggak usah semua saham. Nah, ini saham-saham ini aja yang Anda coba pelajari dulu untuk pertama-tama menggunakan metode trading ini. Jadi tidak usah semua saham Anda liatin. Ya kan? Jadi pertama kalau Anda misalnya mau metodenya buy sell saja. Nah, sekarang kalau mau dengan secara keseluruhan bagaimana cara memilih, bagaimana cara melakukan manajemen risiko. Pertama, modal bisa berapa aja. Selanjutnya adalah jangan pernah all in ada satu saham. Biasanya kalau saya at least trading untuk 3 sampai 4 saham. Jadi kalau kalau uang ada 10 juta, itu saya siapkan untuk 2,5 juta per saham. Nah, kalau 2,5 juta per saham, itu saya juga bagi menjadi 70-30. Artinya entry pertama kali itu paling banyak dari 2,5 juta itu kali 70%-nya. Berarti kurang lebih saya siapkan uang sekitar 1,5 juta untuk pertama kali. Yang sisanya kalau turun saya average down. Ingat, jangan lupa ya, saya punyanya saham-saham ini. Jadi bukan saham-saham yang lain-lain. Kalau saham-saham yang lain, manajemen resikonya beda, yaitu saya sarankan Anda untuk stop loss. Ketika Fibonacci ditembus yang di bawahnya atau minus 5 sampai 8%. Nah, contohnya apa nih untuk yang nomor 17 ya? Nih, saya akan contohkan. Saya mau nyontohin pakai apa ya? Oke, saya sudah tahu saya mau contohin pakai apa. Present to everyone. Saya akan contohkan pakai Indika Energi. Nah, tarik nih. Umpamanya begini ya. Nah, saya bikin ini. Ini kan pasti gini. Misal ya, Anda beli di sini. Ini kan buy point dong. Oke, ini buy point lagi. Anda kan boleh pilihannya adalah average down. Average down dari sini ke sini, ya kan? Atau Anda stop loss. Kalau minus 5 sampai minus 8%. Cek dulu. Ini udah lebih, ya kan? Artinya sebenarnya Anda boleh stop loss. Atau ketika Anda stop loss, di sini Anda beli lagi, ya kan? Jadi Anda stop loss di 8%, Anda beli lagi, boleh, atau 5%. Anda beli lagi, boleh, atau ya Anda average down. Kalau Anda average down, di sini average down, kalau misalnya turun sampai dengan garis yang ini nih, maka Anda harus stop loss. Jadi Anda punya harga di sini dan Anda stop loss di sini. Tapi lumayan ini stop loss yang parah. Ya kan 16%. Jadi ada dua pilihan nih. Kalau Anda memang mau mainnya adalah dalam kondisi yang lebih konservatif, maka ketika Anda ukur dulu nih, dari sini ke sini, ini contohnya dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini kan nggak gede nih. Ini dari sini ke sini 5%. Artinya kalau 8% kan sampai sini. Jadi ketika Anda beli di sini terus habis turun sampai dengan di atas 8%, Anda harus stop loss. Atau Anda begini, Anda beli di sini nih. Anda beli di sini lagi. Ternyata kalau sampai kena yang ke sini lagi berarti Anda harus stop loss. Jadi sudah dianggap terlalu jauh. Tapi biasanya ini akan menjadi sangat besar loss-nya. Kalau Anda mau lebih enak ya ambil aja 8% out. Jadi ketika Anda beli di sini nih, Anda bilang, "Oke nih, kalau 8% out di sini sudah out. Belum nyampe sini sudah out. Beli lagi di sini." Sama, saya juga bilang, 8% dari sini saya out. Jadi 8% itu kurang lebih di sini. 8% dari sini saya out. Saya 8% out. Tek 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 tek. Naik turun. Saya lupa dia naik turun. Iya, ternyata Anda stop loss. Anda boleh buy di sini. Buy lagi di sini. Gitu. Anda membatasi kerugian. Bisa. Tapi kalau Anda menggunakan hukum yang pertama, Anda buy di sini, kena yang sini, Anda harus keluar. Karena sudah terlalu jauh juga.
Karena indika energi ini contoh ekstrim ya, karena dia turun dan turun. Ya kan? Nah, lihat nggak? Dia kena lagi sini kan. Berarti ini posisinya downtrend gitu. Jadi yang paling mudah adalah Anda masuk buy, Anda buy lagi, tapi ketika terkena ke garis selanjutnya Anda stop loss. Tapi itu biasa jauh. Yang kedua adalah Anda buy, ketika minus 8% Anda out, di bawahnya Anda ambil lagi. Karena apa? Fibonacci retracement dalam waktu 3 sampai 6 bulan biasanya range antara satu ke satu yang lain cukup jauh range-nya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kita coba lihat ada pertanyaan tidak? 3 saham beda sektor atau sama? Biasanya saya akan menyebar ke dalam sektor-sektor yang berbeda. William, biar lebih paham. BBRI 2270 ke 3470. BBRI. BBRI kalau ini sini. Sekarang kan? Sekarang 2738 ke 3756. Tadi tulis berapa? 2720 ke 22 bulan 5 ke 10 bulan 8. 10 bulan 8. Nah, ini kan udah tertinggi baru. Ini kan betul, ini mereka tertinggi baru. Saya salah, sorry. Tuh, 3750. Jadi ambilnya dari 29 bulan 11, dari 28 bulan 6 ke 29 bulan 11. Jadi ini BBR ini shooting star nih. Ini shooting star nih. Potensinya turun besok. Ke sini dia. Ke sini. Tung, tung, tung. Buy point tuh. Oke. Oke, siap. Sekali lagi. Minusnya terhadap buy pertama atau yang buy kedua? Oh, kalau mau pakai metode averaging akan lebih kalau pakai metode averaging itu dihitung dari average keduanya di minus 8%, Pak. Kalau misalnya Bapak mau pakai buy yang pertama saja, Bapak minus 8, Bapak keluar. Jadi kalau Bapak misalnya umpama nih, Bapak buy di sini, ya kan? Ini Bapak buy di sini. Itu kan Bapak hitung nih, minus 8% tuh di mana? Buy di sini nih. 8%. Oh, jauh loh 8%. Aman. Kalau ini aman, Pak. Nah, kalau ini Bapak boleh buy di sini, buy di sini. Kenapa kan selama masih belum minus 8%, Bapak masih bisa buy. Ya kan? Di sini buy masih bisa. Tapi kalau kayak indika energi tadi kan kayak nonton film horor ya. Di sini ada stop loss nih sebenarnya, ya kan? Jadi kalau Bapak mau Bapak bisa buy di sini, Bapak averaging di sini, berarti otomatis kan kalau Bapak buy di sini, buy di sini, average Bapak kan udah bukan di sini lagi, Pak, tapi di sini nih. Nih, average-nya di sini. Average di sini kan berarti minus 8%-nya sampai sini. Sampai sini gitu. Ya kan? Stop loss, yes. Tapi kalau misalnya Bapak mau meniadakan stop loss, sebenarnya juga bisa. Cuma saya juga tidak sarankan karena nanti meniadakan stop loss itu artinya merusak money management. Jadi lebih baik sebenarnya adalah stop loss 8%, yaitu dari kalau Bapak beli yang pertama minus 8, Bapak keluar, di bawahnya Bapak beli lagi. Misalnya ini kayak di sini, ini Bapak buy. 8%-nya kan di sini nih. Berarti kalau dia turun, dia kan ini pas-pasan sih ya. Kalau pas-pasan agak susah sebagai contoh ya. Coba saya carikan yang lain. Ini kayaknya sih kena nih. Coba. Ini posisinya ambil begini dulu deh. Enggak bisa. Ini ya di sini. Coba ya. Ini kata ini kena, ini kan buy di sini. Buy di sini. Stop loss di ya di 8, berarti di sini nih kurang lebih. Berarti kalau turun sampai sini berarti harus stop loss. Nah, ya ini malah nggak naik, ini malah naik ya. Iya, jadi stop lossnya 8% dari titik sini. Ada juga Bapak kalau mau Bapak fight 2 kali, buy di sini, buy di sini. Jadi misalnya nih ya, Bapak kan buy 2 kali nih. Nah, ini ternyata turun lah. Buy di sini, buy di sini. Lalu stop lossnya kan berarti akan kurang lebih di sini. Nah, di sini kurang lebih 8%-nya. Itu ceritanya. Jadi stop lossnya itu adalah di antara buy di sini. Ini kan jadi average di sini. Average ini kan berarti minus 8%-nya di sini kan. Seperti itu kira-kira. Oke.
Kalau masih punya saham yang sudah besar, lebih baik jual dengan saham lain yang sudah untung. Jadi nggak terlalu parah stop lossnya. Harga selalu cenderung kena, oh nggak ada Pak. Itu ada suatu anggapan-anggapan kalau harga sudah ke 50 nanti akan lebih cenderung ke 61. Tidak, bagi saya semua support, semua Fibonacci adalah support dan resisten yang akan menjadi target ketika dia berada di dekatnya. Itu aja. Ya, ya Pak Hendra, ini kita mau balik ke Word kok. Siap, siap, siap. Nah, ini kita sudah mau sampai ke sudah ke ini kok, sudah sampai ke materi 3 materi dasar. Santai aja, jangan semuanya. Satu hari muntah kalau pakainya nggak step by step ya. Oke. Iya, oke, kita lanjut ya. Stop loss di The 58%, pakai 8% silahkan. Lalu pilih lagi pakainya beda sektor untuk pilih saham, oke, nggak ada masalah ya. Jadi silahkan aja, nggak ada masalah kok. Nah, jadi untuk hal yang dasar ini, lalu kalau nanti Anda mau pelajari lagi, Anda bisa baca di buku investasi saham ala swing trader dunia. Selanjutnya trading versus investing. Lalu coba baca juga mengenai why woman as a trader and man as an investor. Ini juga baca juga mengenai bandarmologi. Itu ada semua buku saya, semua itu Anda bisa beli di Gramedia atau Anda bisa hubungi ke tim saya, nomornya adalah ini. Dikirim sampai depan rumah, oke? Jadi ada 4 buku yang bisa melengkapi. Lalu kalau misalnya ditanyakan lagi dari sini varian lainnya apa sih kalau saya mesti belajar? Jadi ada beberapa. Dari ini kita belajar hanya 3, yaitu satu adalah Fibo, 2 adalah reversal, 3 adalah LQ 45 10 tahun dan stop loss. Ya kan? Kalau misalnya mau belajar lagi, ada beberapa checklist yang Anda akan pelajari, yaitu kalau mau belajar bisa ikut di trading camp. Trading camp saya ada di Jakarta besok tanggal 8 dan 9 Desember 2018. Ada 2 cara untuk ikut trading camp ini. Kalau yang tidak di Jakarta, Anda bisa ikut online yang akan saya informasikan. Caranya untuk ikut online. Jadi Anda bisa ikut selama 2 hari berturut-turut. Satu, Anda akan belajar yang namanya adalah 4 main patterns. Ini adalah 4 pattern utama dari yang namanya harga, yaitu adalah mula-mula, lalu naik, habis itu stuck, dan turun. Ini adalah 4 main patterns. Lalu saya adalah chart candlestick pattern, lalu chart pattern, lalu setelah itu adalah volume analysis, habis itu adalah tape reading. Ini adalah materi-materi kalau Anda ikut trading camp secara lengkap. Itu ada tape reading, lalu setelah itu ada namanya moving average untuk swing trading. Ini yang bisa Anda juga baca di buku investasi saham swing trader dunia. Lalu ada lagi momentum trading. Nah, jadi momentum trading ini kebetulan bukunya saya belum sempat buat. Momentum trading ini adalah untuk mendapatkan saham di kondisinya di mula-mula dan keluar ketika sudah stuck. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa dapatkan seperti PTBA yang naiknya cukup banyak ya. PTBA cukup banyak waktu itu kita coba pakai ya. PTBA itu posisinya dengan metode ini saya ambilkan sebentar. Posisinya di sini. Jadi ada pembelian di sini. Lalu PTBA keluar di sini. Area situ ini kurang lebih tepatnya keluarnya kurang lebih di sini. Itu berarti momentum trade 100% lah, kurang lebih 93 lah ya, lumayan lah. Sebentar saya ambilin sebentar. Anda kalau mau lihat kenaikan PTBA yang waktu itu kita pelajari sama-sama, itu momentum trading itu mainnya lebih panjang tapi lebih gede. Contohnya seperti ini, PTBA.
Sama juga dengan INKP. INKP juga kita posisi INKP itu masuk di sini, di momentum tradingnya di sini, terus keluar di sini. Ini kurang lebih sekitar 146%. Lumayan lah ya, daripada nggak dapat apa-apa ya. 146% itu adalah momentum trading. Lalu ada lagi checklistnya. Ada 3 cara momentum trading, lalu ada 3 money management. Money management. Jadi kalau Anda mau ikut online course, online trading camp dan offline trading camp, kalau offline trading camp Anda datang, Anda bisa tanya langsung di kelas, karena acara kelasnya saya akan bikin dengan lebih sedikit lagi pesertanya, karena ternyata di Bali sedikit dan ternyata jauh lebih bagus. Jadi Anda pertama ketika ikut trading camp, satu, Anda akan dapat grup khusus yang akan dibahas saham-saham yang punya potensi. Bukan grup rekomendasi. Kita di situ adalah kenapa saya tidak input orang masuk ke dalam grupnya langsung. Kalau dia tidak ikut trading camp, saya akan kesulitan ketika saya tidak akan pernah di situ membahas mengenai halnya sangat teknis, tapi saya akan berikan halnya sudah langsung BJBR resisten. Ya, kita sama-sama sudah tahu, oh maksudnya BJBR resisten apa. Oh PTBA swing entry. Kita sudah tahu, oh swing entry-nya dengan menggunakan apa. Itu kita semua sudah. Lalu yang namanya SR2R posisinya adalah posisi reversal pattern. Itu kita sudah bisa bicara begitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahasanya sama. Tapi kalau misalnya saya harus undang orang tiba-tiba masuk ke dalam satu grup, nanti kasihan. Ada yang tiba-tiba, oh BJBR, swing resisten. Oh maksudnya ini adalah buy ya. Oh malah salah nanti. Jadi makanya saya tidak bikin grup khusus untuk yang belum ikut trading camp secara khusus. Jadi grup khusus yang akan kita bahas mengenai saham-saham yang berpotensi. Ini grupnya adalah lifetime. Lalu bisa ikut riset. Jadi mau riset berapa kali pun oke. Jadi contohnya misalnya ikut trading camp di Bali, habis itu ikut trading camp di Jakarta seperti besok tanggal 8-9, silahkan anytime boleh ikut. Lalu bisa ikut gathering, contohnya gathering besok kita akan ada gathering tanggal 15 Desember 2018. Jadi buat yang ikut di trading camp di tanggal 8 dan 9 itu gathering pasti akan selalu kita undang. Gathering itu dari semua peserta trading camp dari yang ada. Saya trading camp sudah lama tidak buat, tahun ini baru bikin 3 kali, yaitu di Jakarta, di Surabaya, dan di Bali. Bisa ikut trading camp, kita akan belajar 8 poin yang ada di atas. Itu ada grup khusus, lifetime, riset berapa kali pun silahkan, sampai Anda ngerti metode trading ini. Anda setiap gathering Anda bisa ikut, dan kebetulan besok tanggal 15 ada gathering, jadi baru tanggal 8 dan 9 ikut, tanggal 15 sudah boleh ikut gathering lagi. Lalu semuanya dapat rekaman, di record. Jadi semua trading camp kita di record, dan ini boleh ditonton sampai berkali-kali. Jadi Anda bisa semakin paham, karena apa? Anda ikut trading camp di Jakarta, Anda bisa lihat trading camp yang di Bali. Anda ikut trading camp yang di Bali, Anda bisa lihat recording yang di Jakarta. Dan demikian juga untuk yang besok. Nah, bedanya adalah untuk yang besok, banyak sekali yang ngeluh sama saya, Mas, saya ada di luar negeri nih, ada di Jerman, saya gimana cara ikut? Oke, saya punya yang namanya online trading camp. Jadi sama seperti ini, tapi itu kita akan broadcast live selama dari pagi. Kita biasa kalau mulai trading camp dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam, dan dilanjutkan besok dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi selama 2 hari penuh Anda bisa ikut online trading camp. Ini cukup murah. Karena apa? Karena harga trading camp itu Anda kalau order hari ini untuk datang itu sudah dapat penginapan segala macam. Itu kalau yang offline ya, offline trading camp itu Anda bisa dapat dengan nilai 6 juta. Tapi kalau misalnya order di hari ini Anda cuma dipotong 1 juta, dan Anda bisa dapat potongan per hari ini 1,5 juta. Jadi Anda bisa ikut untuk hari ini sudah dapat potongan 2,5 juta plus dapat saving saham online course. Nah, ini saving saham online course itu di www.savingsaham.com.
savingsaham.com. Anda coba cek savingsaham.com ini sudah ribuan member, itu untuk investasi online, dan sudah ada 20 modul yang baru saja kita update. Jadi nilainya itu adalah 1,5 juta. Ini gratis kita berikan kepada peserta offline trading camp untuk penawaran sampai dengan hari ini saja. Nah, jadi Anda tinggal hubungi ke tim saya di 0852 8882 6187. Sedangkan kalau untuk online trading camp, Anda tidak hadir, itu kita akan broadcastkan live dari jam 9 sampai jam 7 malam, dan besoknya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Online trading camp itu harganya adalah 3 juta. Semua benefit Anda dapatkan di atas. Grup khusus, riset berapa kali, ikut gathering boleh, record tonton berkali-kali, oke. 3 juta. Anda dapat potongan 1 juta pada hari ini. Plus dapat potongan 500.000 pada hari ini, dan dapat online course 1,5 juta di www.savingsaham.com. Jadi kayaknya sebenarnya saya bikin promo ini diminta sama tim saya, jadi saya mohon maaf, ini jadi kelihatannya sangat murah, dan bahkan kalau saya hitung itu kayaknya saya rugi nih jadinya. 1,5 juta ditambah 1,5 juta kan sudah 3,5 juta, berarti 3 juta, berarti kan sebenarnya kayak orang nggak bayar untuk ikut online trading camp, ya kan? Dan kalau tidak salah sekarang kita juga sudah punya pembayaran melalui cicilan 12 bulan. Jadi bagi yang ikut saving saham online trading camp maupun offline trading camp itu sudah bisa ikut cicilan 12 bulan 0%. Itu bisa order ke tim saya nomor 52 888 08 882 6187. 0852 882 6187. Silakan tanya sama dia bagaimana caranya untuk ikut offline trading camp di tanggal 8 dan tanggal 9, dan bagaimana cara juga untuk ikut online trading camp di tanggal yang sama. Dengan Anda bisa dapat grup khusus, bisa tanya jawab, dapat banyak review sekali mengenai saham-saham, riset berapa kali pun Anda 15 Desember silahkan ikut, dan ada gathering selanjutnya. Kita pasti selalu akan buat, diupayakan setiap bulan kita akan buat dengan kota-kota yang berbeda, dan Anda bisa ikut dan Anda bisa tonton ulang recording dari semua trading camp yang kita dokumentasikan, bisa Anda tonton. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut trading camp nih, saya informasikan untuk trading camp besok di Jakarta tanggal 8 dan 9 Desember. Mari belajar sama-sama. Pelan-pelan kita akan coba semua, dan rata-rata semuanya senang karena metodenya sederhana. Saya juga bukan orang yang suka bikin pusing, jadi metode tradingnya sederhana. Kalau mau ikut trading cara pusing saya juga ajarin kok di situ. Karena kadang-kadang seperti di Bali ada yang daily trade, saya juga ajarin. Jadi jangan khawatir, saya juga pasti mengajarkan berbagai macam strategi sesuai dengan pertanyaan yang berkembang. Jadi saya senang sekali kalau dapat peserta yang kadang-kadang sudah advance ya. Saya akan mulai lihat lagi mengenai ini untuk di pertanyaannya juga cukup banyak. Sembari tanya-tanya di sini, untuk bandarmologi.id itu ada trading camp juga tidak ada, Pak. Untuk bandarmologi.id itu adalah online course, dan di situ sudah sangat jelas. Dan kalau ambil, saya sarankan yang premium, karena setiap minggu kita punya beberapa stock picking saham-saham yang berada di areal distribution dan accumulation. Dan kayaknya sih minggu kemarin semua peserta bandarmologi itu happy banget sama BBCA-nya beneran new high, SR-nya beneran new high. Yang kita tunggu tinggal SSMS doang ya. Terus ada siaran ulang nanti, silakan ini siaran ulangnya. Terus habis itu untuk trading camp tempatnya di mana? Oh, tempatnya di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat di Grand Cokro, Hotel Bintang 4. Ada potongan per hari ini saya 2.500.000. Anda bisa ikut riset sampai Anda ngerti. Anda dapat dokumentasi sudah kita simpan di server kita. Anda mau ikut mau lihat dokumentasi trading camp yang Jakarta sebelumnya, yang Surabaya maupun yang Bali sebelumnya, Anda tinggal tonton. Dan Anda boleh ikut gathering. Gathering itu kita akan upayakan adakan setiap bulan. Kenapa? Karena saya ingin Anda bisa, bukan Anda bisa ngikutin rekomendasi saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah memberikan rekomendasi. Itu Anda bisa langsung hubungi ke tim saya, nomornya 0852 8882 6187. Jadi silakan ikut, Pak, kalau Bapak mau. Terus untuk trading harian, untuk trading camp di Surabaya mungkin ada di akhir tahun depan kali. Jadi kalau misalnya Bapak mau, misalnya Bapak bisa ikut yang online ataupun offline, mari kita main-main ke Jakarta. Acaranya 2 hari, worth it sekali. Dan
Saya kira sangat murah karena langsung dihandle oleh saya dan tim saya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama sharing. Kalau untuk trading harian, checklistnya Bapak pertama, Bapak harus punya screener. Kalau Bapak punya screener, Bapak bisa. Kalau Bapak nggak punya screener, sulit. Nah, kalau Bapak main dengan trading harian, pastikan adalah yang sampai jam 10 masih ada di support atau di open sama dengan low. Setelah itu ada entry, satu tick, Anda keluar. Jadi kalau trading harian, metode seperti itu. Jadi trading harian lebih taktis sekali dan jangan pernah terjebak di saham yang akhirnya Anda adalah bandarnya. Kenapa? Karena Anda masuk terlalu besar. Itu bahaya sekali. Lalu ini ada lagi, Pak, kalau saya masih ada saham yang bukan minus sekali, minus 30%, Bapak punya saham yang lain, misalnya Bapak minus 30% setara 3 juta, di tempat lain Bapak plus 5% seharga 5 juta, Bapak crossing, berarti Bapak masih untung 2 juta. Di sini 3 juta, Bapak untung di tempat lain 500 ribu, Bapak crossing yang 500 ribu loss dan 500 profit. Bapak sudah punya amankan modal, trading lagi dengan benar. Itu yang perlu Bapak lakukan. Dan lakukan itu terus-menerus, maka lossnya hilang. Saya banyak sekali orang-orang yang bawa ke saya dengan portofolionya yang parah, itu kita pelan-pelan kita selesaikan, uangnya kembali, kita trading dengan benar. Itu prinsipnya. Jadi harus trading dengan benar. Coba ya, siapa tahu ada pertanyaan yang masuk ke saya. Oke, nggak, oke. Gambar yang ditampilkan kalau ngeblur sih mestinya sih enggak ya. Ini ada yang komplain ngeblur, enggak loh. Saya di sini sudah HD loh. HD-nya adalah yang paling tinggi loh. Jadi saya sudah pakai HD, mungkin bandwidth-nya di situ kurang bagus, nggak apa-apa, ini akan ada siaran ulangnya. Oke, itu saja. Di Jogja nanti kita akan buat, pertama kita akan buat seminar dulu, Pak. Itu seminar kita bersama Otoritas Jasa Keuangan, tapi kalau tradingnya mungkin belum kali ya. Belum buat di sana. Mungkin kalau misalnya pasti ada request cukup banyak, nanti kita akan coba buat lah, Pak. Kalau daily chart menggunakan apa? Mungkin daily trade kali Pak maksudnya ya. Kalau daily trade menggunakan analysis tadi Pak, Bapak pastikan jangan masuk entry jam 9 sampai jam 10. Bapak tunggu pasarnya stabil, Bapak cari saham yang ada di support, yaitu opennya sama dengan low. Bapak entry buy, stop lossnya adalah ketika open sama dengan low-nya di break, jadi ada low-nya ada di bukan open lagi, itu Bapak stop loss, tapi take profit-nya adalah ketika naik 1 poin Anda keluar. Itu seperti itu dilakukan dan Anda perlu punya screener. Screener tidak bisa pakai chart Nexus, Bapak harus pakai chart yang lain. Nggak boleh pakai chart Nexus karena chart Nexus delay, karena dia delay 1 hari, tidak bisa untuk daily trade. Mungkin ini sekali lagi kalau misalnya ada nanti recording ini silahkan Anda ulang. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Ada 3 cara, yaitu Fibonacci retracement, reversal pattern, dan pastikan Anda memilih saham yang aman dan gampang untuk pemula. Kalau aman dan gampang untuk pemula ini ada beberapa saham yang tadi saya kemukakan, yaitu LQ45 10 tahun. Lalu gunakanlah stop loss dan jangan masuk ke dalam satu saham 100%, tapi bagilah setidaknya Anda memiliki 4 saham. Oh, keren Pak Bambang. Oke Pak, untuk market profile ya Pak. Oke, thank you atas masukannya. Tapi mungkin yang selanjutnya saya akan buat mengenai workbook mengenai analisa teknikal. Selanjutnya masih ada mungkin request dari momentum trading. Mungkin akan ada bandarmologi 2.0. Nanti selanjutnya kalau memang bisa kesempatnya ada, saya akan buat yang market profile juga. Thank you untuk hari ini. Pas buy waktu ternyata turun bawahnya turun lagi sampai average-nya belum untung, gimana nih? Oh, ini aja Mas, di punya saham untung misalnya rugi 20% 3 juta, untung 10% 200 ribu, ya pelan-pelan. Rugi 200 ribu ditutup dengan 200 ribu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Tapi punya yang untung, kalau punya yang untung bisa. Ini bisa di ini kok, ini bisa diulang kok. Silakan dilihat kalau misalnya memerlukan. Oke, sampai ketemu di online trading camp dan juga offline trading camp. Online trading camp itu dapat ada penawaran khusus hari ini yang harganya lebih murah dan Anda juga bisa mendapatkan gratis online course savingsaham.com. Savingsaham.com itu sudah 1.000 orang lebih di Indonesia dan di dunia yang mengikuti. Itu adalah online course yang cukup bagus yang juga diakui oleh Bursa Efek Indonesia materinya. Silahkan Anda bisa ikut ya. Pastikan untuk ikut trading camp besok di tanggal 8 dan tanggal 9 dan silahkan Anda bisa ulang untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk pagi hari ini, untuk webinar pagi hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.